balik lagi sama gue di sisi lain dunia. Tempatnya kita ngupas tuntas hal-hal paling gokil dan bikin merinding di dunia ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar jaya ya. Hari ini, gue mau ajak kalian buat ngebahas sesuatu yang bener-bener bikin kita mikir. Seberapa kuat sih pijakan kita di bumi ini? Bayangin, lagi enak-enak ngopi, tiba-tiba tanah di bawah kaki kalian amblas, kebuka, ngebentuk lubang raksasa yang siap nelan apa aja. Itulah yang namanya sinkhole, guys. Fenomena alam yang bisa muncul di mana aja, kapan aja, tanpa peringatan. Sinkhole ini, atau lubang runtuhan, itu kayak jebakan alam paling ngeri. Bumi seakan-akan tiba-tiba ngebuka mulutnya lebar-lebar. Bisa terjadi di tengah kota padat, di ladang, bahkan, dan ini yang paling gila, di tengah gurun pasir. Gimana ceritanya di tempat sekering gurun, bisa ada lubang raksasa yang dalam banget? Ini bukan cuma cerita fiksi atau film Hollywood, tapi ini kejadian nyata yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Kita bakal bahas salah satu yang paling ekstrem di gurun pasir, yang bikin semua orang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di bawah sana? Jadi, siap-siap pegangan yang kenceng, karena hari ini kita bakal keliling dunia buat ngeliat kejadian-kejadian sinkhole paling ekstrem yang pernah terekam sejarah. Dari yang nelan gedung 3 lantai, sampai yang bikin jalan raya putus total. Jangan kemana-mana, tonton sampai habis, karena setiap cerita bakal lebih gila dari sebelumnya. Oke, kita mulai dari yang paling bikin jantung copot. Bayangin kalian lagi jalan-jalan santai di tengah kota, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang bukan dari langit, tapi dari bawah tanah. Tanah bergetar hebat, aspal retak, dan di depan mata kalian, sebuah lubang hitam raksasa menganga, menelan semua yang ada di atasnya. Ini bukan adegan film bencana. Guys, ini kejadian nyata di Guatemala City pada tahun 2010. Sebuah sinkhole dengan diameter sekitar 20 meter dan kedalaman lebih dari 30 meter, tiba-tiba muncul di tengah persimpangan jalan yang ramai. Nggak ada ampun, nggak ada peringatan. Suara teriakan, debu tebal yang membumbung tinggi, pemandangan lubang hitam sempurna yang seolah-olah portal ke dunia lain. Para ahli geologi sampai pusing 7 keliling. Awalnya banyak yang ngira ini gempa bumi, tapi ternyata ini murni karena kerapuhan tanah di bawah kota. Pertama, fondasi kota dibangun di atas endapan abu vulkanik yang rapuh. Kedua, sistem drainase bawah tanah yang buruk dan bocor. Rongga raksasa terbentuk di bawah aspal tanpa disadari. Sampai akhirnya, atap rongga itu nggak kuat lagi menahan beban dan boom, amblas. Butuh ribuan truk material buat ngisi lubang itu. Kejadian ini jadi studi kasus penting bagi insinyur dan geologi di seluruh dunia. Dari hiruk-pikuk kota, sekarang kita terbang ke tempat yang sunyi, sepi, tapi nyimpen misteri yang apinya nggak pernah padam. Gua ngomongin tentang Darvaza Gas Crater di Turkmenistan. Atau yang lebih dikenal, The Gates of Hell, Gerbang Neraka. Bayangin, di tengah gurun Karakum yang tandus dan luas, ada sebuah kawah raksasa berdiameter 70 meter, yang menyala-nyala dengan api abadi selama lebih dari 50 tahun. Ceritanya dimulai pada tahun 1971, waktu Turkmenistan masih jadi bagian dari Uni Soviet. Saat pengeboran, tanah di bawah rig amblas dan membentuk kawah besar. Para ilmuwan Soviet pada saat itu memutuskan untuk membakar gasnya supaya aman. Mereka pikir apinya bakal padam dalam beberapa minggu. Mereka salah. Api yang mereka sulut di tahun 1971 itu, sampai hari ini, masih menyala. Udah lebih dari setengah abad, api itu nggak pernah padam. Siang maupun malam, panas maupun dingin. Tempat ini malah jadi daya tarik wisata yang surreal. Pemerintah beberapa kali berusaha nutupin, bahkan memerintahkan pencarian cara memadamkan api ini. Bahkan ada ilmuwan yang turun pakai baju tahan api buat ngambil sampel. Kebakaran ini juga pemborosan gas dan kontributor gas rumah kaca. Kawah ini jadi monumen abadi dari kesalahan perhitungan manusia. Pengingat bahwa intervensi tanpa data lengkap punya konsekuensi panjang. Dari kesalahan teknis, lahir fenomena yang bakal terus jadi teka-teki dan tontonan generasi mendatang. Sekarang kita pindah ke Amerika Serikat, tepatnya ke negara bagian yang dijulukin The Sunshine State, Florida. Tapi di balik pantainya yang indah, Florida nyimpen bahaya laten di bawah tanah. Negara bagian ini adalah salah satu hotspot sinkhole paling aktif di dunia. Sebagian besar daratannya terdiri dari batuan kapur atau gamping. Batuan kapur gampang larut oleh air hujan yang sedikit asam. Selama ribuan tahun, rongga bawah tanah terbentuk. Proses ini disebut karst. Florida berdiri di atas keju Swiss raksasa, penuh lubang tersembunyi.
Masalah muncul ketika atap rongga nggak kuat lagi nahan beban di atasnya. Pemicunya bisa macam-macam. Curah hujan ekstrem, kekeringan, pemompaan air tanah yang berlebihan, atau getaran konstruksi. Ketika atap itu runtuh, terjadilah sinkhole. Salah satu kasus tragis terjadi pada 2013 di Seffner, Florida. Jeff Bush lagi tidur. Tiba-tiba kamarnya amblas ke dalam sinkhole yang muncul di bawah rumahnya. Tim penyelamat nggak bisa berbuat banyak karena kondisi nggak stabil. Rumah keluarga Bush dihancurkan dan lubangnya diisi pengingat bisu tragedi itu. Sinkhole juga nelan mobil, kolam renang, bahkan resort mewah. Di Florida, punya asuransi sinkhole bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Ada wilayah yang dijuluki Sinkhole Alley, karena seringnya kejadian, ahli memetakan area berisiko, tapi prediksi presisi hampir mustahil. Kalau di Guatemala dramatis di kota, di Florida bahayanya lebih personal, mengintai di halaman belakang kita. Dari Amerika kita terbang jauh ke Asia, ke negara dengan pembangunan paling masif di dunia, Tiongkok. Dengan pembangunan cepat, kadang kondisi tanah terlewat diperiksa. Dekat Guilin, Provinsi Guangxi, sebuah sinkhole raksasa tiba-tiba muncul dan bikin jalan raya runtuh total. Bayangin lagi nyetir santai, tiba-tiba aspal terbelah dan ambruk ke bawah. Sebuah truk nyaris jadi korban. Sopir berhasil ngerem hanya beberapa meter dari tepi lubang. Rekaman itu langsung viral. Diameternya puluhan meter, cukup dalam buat nelan beberapa mobil. Jalan penghubung beberapa kota langsung putus. Kemacetan parah dan gangguan distribusi barang. Urut nadi ekonomi wilayah terganggu, dampak sosial dan ekonomi luas. Jawabannya ada di bawah tanah. Guangxi terkenal dengan topografi karst, banyak gua bawah tanah dan sungai bawah tanah yang bikin atap gua rapuh. Getaran ribuan kendaraan setiap hari ditambah erosi air tanah perlahan melemahkan atap gua. Sampai akhirnya titik puncak tiba, keruntuhan spektakuler. Insiden ini jadi tamparan bagi perencana infrastruktur, perlu review metode survei geologi. Fondasi harus diperkuat, bukan cuma permukaan jalan yang mulus. Perbaikan makan waktu dan biaya besar, keselamatan jutaan pengguna jadi taruhannya. Sekarang kita geser ke benua lain, ke Australia. Oke, sekarang kita mendarat di benua kanguru, Australia. Tepatnya di Queensland, area pertanian subur, tapi ada ancaman yang bisa melenyapkan ladang sekejap. Pada 2016, warga dikejutkan suara gemuruh aneh di tengah malam. Pagi harinya, sebagian area pantai dan perkemahan lenyap, ditelan sinkhole raksasa. Sinkhole itu muncul di pinggir pantai dan langsung diisi air laut. Panjangnya lebih dari 200 meter, lebarnya 50 meter, dan dalamnya sekitar 9 meter. Mobil, karavan, tenda, semuanya terseret dan lenyap. Beruntung nggak ada korban jiwa, karena warga sempat dievakuasi. Menurut ahli, penyebabnya nearshore landslide, longsoran bawah laut dekat pantai. Arus dan gelombang mengikis lapisan pasir di bawah air sehingga lereng jadi curam dan runtuh. Jadilah sinkhole raksasa seperti yang kita lihat. Para ahli turun tangan pakai sonar buat memetakan dasar laut dan antisipasi potensi lain. Dampak pada petani dan pelaku wisata cukup besar. Mereka jadi was-was. Beberapa zona ditutup dan dipasangi tanda peringatan. Garis pantai itu dinamis, bisa berubah drastis sekejap. Beberapa tahun setelah, muncul sinkhole-sinkhole lebih kecil di area sama. Pemerintah pasang tanda dan batasi aktivitas, adaptasi komunitas jadi kunci. Pantai indah bisa nyimpen bahaya mematikan. Pelajaran bahwa bumi kita dinamis. Perjalanan kita berakhir di lokasi paling dingin dan terpencil, Permkrai, Rusia. Di tengah hutan Siberia yang jarang dijamah manusia, sebuah lubang raksasa muncul pada 2016. Awalnya kecil, lalu membengkak terus dari hari ke hari. Bermeternya sekitar 122 kali 125 dan kedalaman lebih dari 75 meter. Dekat kota Solikamsk, kota yang tergantung pada tambang potasium. Tambang Uralkali beroperasi persis di bawah area itu. Spekulasi langsung mengarah ke penambangan. Manajemen Uralkali awalnya membantah tanggung jawab. Mereka bilang ada aliran air tanah abnormal masuk terowongan yang menyebabkan banjir dan keruntuhan. Warga dan aktivis curiga ada kelalaian, muncul spekulasi liar seperti uji senjata rahasia atau fenomena aneh. Spekulasi menyebar cepat di masyarakat. Penjelasan paling masuk akal. Kombinasi geologi alami dan aktivitas penambangan intensif bertahun-tahun. Terowongan luas mengubah aliran air dan struktur batuan, menciptakan kondisi keruntuhan. Rumah-rumah dikosongkan. Warga hidup dalam ketakutan kehilangan tempat tinggal. Tanah di sekitarnya terus retak dan amblas. Para ilmuwan memasang alat pemantau dan mempelajari pergerakan tanah. Lubang ini jadi monumen bisu luka eksploitasi. Sebuah lubang yang menelan tanah,
pohon, rasa aman, dan kepercayaan masyarakat. Pelajaran yang mahal, kehati-hatian saat mengeksploitasi alam. Gimana guys? Gila banget kan cerita-cerita tadi? Bumi selalu bergerak. Dari kota yang ditelan bumi di Guatemala, gerbang neraka di Turkmenistan, sampai lubang raksasa di hutan Rusia. Ini semua bukti bahwa bumi penuh misteri dan kekuatan di luar nalar kita. Kita yang ngerasa udah menguasai dunia dengan teknologi, ternyata cuma sebutir debu di hadapan kekuatan geologi yang bekerja jutaan tahun. Gue jadi penasaran nih, ada nggak yang pernah lihat kejadian sinkhole? Tulis di kolom komentar, jangan malu-malu, share pengalaman kalian. Kalau kalian suka video kayak gini, pencet tombol like-nya. Buat yang baru nemu channel ini, klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Akhir kata, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Tetap waspada, tetap penasaran. Sampai jumpa di video selanjutnya.